Pemirsa, yang membuat publik geram bukan hanya dugaan perbuatannya, tetapi juga fakta setelah kasus ini mencuat, pelaku justru memilih kabur. Di saat korban menanggung luka dan trauma, pelaku berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari penangkapan. Namun pelarian ini akhirnya selesai. Dan kini publik menunggu satu hal, keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Biar apa? Biar pelaku dan mereka yang melakukan kekerasan merasa menyesal dan kapok. Nah, untuk membahasnya kita undang via Zoom pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat siang Bang Heri. Selamat siang Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Heri. Bang Heri, polisi menyebut ada kemungkinan jumlah korban aksi sadis pelaku lebih dari satu orang. Apa tanggapan Bang Heri terkait hal tersebut? Iya, tentunya semua kemungkinan harus dibuka ya. Jangan sampai hanya melihat kasus ini di permukaan saja. Karena kalau kita lihat tadi dari komentar warga masyarakat saja sudah timbul ketakutan ya. Ini kan berarti sudah bukan lagi satu tindak pidana yang dalam kacamata hukum pidana biasa-biasa saja. Karena kalau kita lihat sangat sadis perlakuan yang diberikan kepada korban oleh si pelaku ini. Maka tentu menurut saya harus ada investigasi mendalam, ya bukan hanya melihat bahwa hanya menutup kemungkinan hanya satu korban saja, tapi membuka peluang untuk melihat jangan-jangan di masa lalu ya terjadi hal yang serupa. Harapannya sih tidak. Tapi kalau kita melihat bahwa konteks kejahatan ini kan ada ketakutan dari si korban untuk mengungkapkan, bahkan sudah selang 3 tahun ya baru kemudian berani mengurai peristiwa ini. Maka ini tentu jadi concern kita bersama dan sekali lagi harus diberikan hukuman yang maksimal dan juga perlindungan bagi si korban, terutama bagi traumatic healing yang terjadi mungkin ya dari kasus yang dialami tadi. Begitu mungkin tanggapan awal saya Mbak Vina. Ya benar sekali Bang Heri, apalagi 3 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Dan bukan hanya kekerasan fisik juga yang diterima, tapi juga kekerasan secara psikis, trauma terjadi juga. Apa sebenarnya kunci hukum agar perbuatan pelaku ini tidak dianggap sekedar penganiayaan biasa, melainkan kejahatan kemanusiaan yang memang harus dihukum seberat-beratnya Bang Heri? Bagus sekali pertanyaannya Mbak Vina, bahwa kalau kita mengkategorikan ini mungkin masuk ke kategori serious crime ya, kejahatan yang serius ya terhadap kemanusiaan. Maka tentunya harus diberikan hukuman maksimal, sekali lagi tidak ada jalan lain. Pasal berlapis, saya sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman ya. Harus ada pasal berlapis dalam kasus ini agar bisa memberikan efek jera ya. Karena kalau kita lihat tingkat kesadisannya sangat luar biasa begitu. Dan sekali lagi kalaupun ini dihukum kan tetap menimbulkan rasa ketakutan ya bagi korban yang mungkin akan selamanya ada dalam pikirannya dia. Maka sebenarnya menghukum dia dengan pidana penjara saja kalau ditanya ke masyarakat rasa-rasanya nggak cukup begitu. Karena memang ini sangat di luar nalar ya apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan tadi. Nah, maka hukum pidana harus memberikan ketegasan tadi, harus memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan korban. Jadi yang di sini yang ditekankan adalah kepentingan korban. Sama-sama punya hak asasi manusia, tapi untuk kasus ini dan kasus-kasus besar lainnya dalam konteks pidana ya, bicara tentang kepentingan pelaku itu adalah mungkin bukan sifatnya sejajar dalam hal mengatakan bahwa dia ada perlindungan hak asasi manusia, tapi yang utamanya adalah perlindungan hak asasi manusia terhadap korban. Menurut saya itu yang harus dipahamkan juga oleh penegakan hukum dalam konteks kasus ini ya, gitu. Ya Bang, tentunya masyarakat juga menginginkan pelaku ini dihukum seberat-beratnya ya. Namun seringkali dalam kasus pacaran ada argumen suka sama suka atau masalah pribadi. Lalu bagaimana kita mematahkan argumen tersebut agar hukum melihat ini murni sebagai tindakan penyekapan yang memang sadis dan juga keji? Ya, bahwa menurut saya kita melihat dari fakta materialnya saja ya, akibat yang timbul. Ya, kita tidak hanya bicara hukum, kita bicara sebagai posisi sebagai seorang manusia yang punya akal pikiran, yang punya moralitas begitu ya. Yang dilakukan oleh si pelaku ini beyond dari itu, Mbak Vina.
maka semestinya juga diganjar hukuman yang maksimal. Karena sekali lagi kalau ini kemudian tidak dihukum secara maksimal ya, maka kita tidak berharap tentunya ada potensi kemudian ada orang lain yang mengcopy paste, meniru, mengimitasi tindakan tersebut, sehingga akhirnya ini seakan-akan dianggap sebagai jamak saja. Mengapa demikian? Karena dianggap bahwa oh, kalaupun melakukan tindakan paling hanya dihukumnya juga rendah kan, kira-kira begitu ya. Maka fungsi pemidanaan di dalam konteks hukum pidana ini harus muncul, dia harus tampil sebagai deterrent effect tadi atau memberikan efek jerah bagi si pelaku. Itu Mbak Vina. Ya, itu penting untuk diberikan efek jera agar tidak ada korban-korban lainnya di masa depan ya Bang Heri ya. Namun kan pelaku sempat buron ya sebelum tertangkap. Nah, apakah sikap tidak kooperatif ini bisa dijadikan dasar juga bagi jaksa untuk menuntut hukuman tambahan agar pelaku tidak bisa melenggang bebas lagi Bang Heri? Kalau bebas saya rasa pasti nggak mungkin ya, Ya. karena sudah clean and clear terjadi tindak pidana, sempurna tindak pidananya secara voltoid, buktinya ada, korbannya ada, saksi-saksi yang lain juga ada, sulit dia untuk mengelak. Sekali lagi ya, tidak harus penegakan hukum tidak boleh takut atau kalah dengan kejahatan kan, apalagi dengan pelaku kejahatan. Jadi saya rasa ya sah-sah saja kalau memang dituntut maksimal dan rasa-rasanya masyarakat juga mendukung hal itu ya. Karena masyarakat juga sebenarnya punya concern terhadap isu ini, di mana tadi ada kekhawatiran, ada ketakutan kalau timbul lagi ya TH-TH yang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita. Nah ini tentu menurut saya harus dipotong ya mata rantai itu, jangan sampai kejahatan ini kemudian semakin berkembang, akan timbul pelaku-pelaku lain yang meniru aksi dari pelaku tersebut. Itu intinya Mbak Vina. Baik Bang Heri, kalau kita fokus ke pemulihan korban ini, bagaimana ya cara kita memastikan hukum mewajibkan pelaku membayar biaya pemulihan fisik dan juga mental korban seumur hidup, alih-alih hanya membiarkannya mendekam di penjara. Karena rasanya nggak fair ya melihatnya hanya dia mendekam dengan perlakuan dia yang sangat keji terkait penyekapan dan juga penganiayaan terhadap korban seperti itu. Ya, dalam konteks ganti kerugian di KUHP Undang-Undang 20 tahun 2025 ada dua konsep Mbak Vina, ada kompensasi, ada restitusi. Ya. Ada yang dibebankan kepada si pelaku atau pihak ketiga, ada juga yang dibebankan kepada negara. Nah, saya rasa kalaupun pelaku tak mampu ya untuk memenuhi segalanya, peran negara harus tidak boleh absen di situ kan. Negara tetap harus hadir untuk mengcover itu karena ini adalah bagian dari perlindungan terhadap hak asasi warga negara. Kita apresiasi negara sudah hadir dengan sejauh ini perawatan medis kesehatan pemulihan korban ya. Tapi dalam konteks yang lain tentu tidak hanya bicara per hari ini saja karena hidup yang bersangkutan akan berjalan terus. Nah, bagaimana ke depannya? Nah, kalau untuk pelaku very clear Mbak Vina memang harus dibebankan hal itu. Nah, tapi kemampuannya kan kita nggak ada Ya. yang tahu. Tapi untuk agar yang tidak kosong maka peran negara harus tampil. Jadi di cover dengan hal itu sehingga maksimal ya. Saya rasa itu Mbak Vina. Ya, peran negara juga diperlukan ya Bang Heri ya, untuk membantu pemulihan korban. Seperti kita tahu ya Bang Heri juga korban sudah menderita selama 3 tahun dan juga di bawah ancaman oleh pelaku. Lalu bagaimana hukum melindungi korban dari intimidasi pihak pelaku yang mungkin mencoba membeli perdamaian agar kasus ini bisa dicabut atau diselesaikan secara kekeluargaan? Kalau melihat dari kasus ini ya saya rasa tidak ada jalan damai ya. Itu yang harus disampaikan juga karena ancaman pidananya juga nggak main-main di atas 5 tahun. Kalau dia mau menempuh jalur keadilan restoratif katakanlah, walaupun boleh di tahap penyelidikan dan seterusnya, tapi ini udah masuk tahap penyidikan tentunya, tetap nggak bisa karena ancaman pidananya ini di atas 5 tahun. Kemudian ya tentu pihak keluarga harus meyakinkan ya tipu muslihat kok si pelaku ini karena dia bisa memperlakukan korban seperti ini kan juga melalui tipu muslihat kan, bujuk rayu dan lain sebagainya sehingga si korban akhirnya mengikuti keinginan dari si pelaku. Ya. Maka peran keluarga, peran mungkin ada kuasa hukum yang sudah ditunjuk oleh keluarga ya untuk membentengi hal itu ya no way out lah untuk apalagi untuk bisa memaafkan ya secara hukum dari memaafkan secara kemanusiaan itu terserah kepada si korban begitu ya. Tapi dalam Ya. konteks hukumnya ini harus diproses agar ada sekali lagi kita sepakati ada efek jerah. Gitu Mbak Vina. Ya, memang sepertinya tidak akan bisa diselesaikan secara keluarganya, Bang. Karena memang ini sudah
lebih dari penganiayaan saja, lebih dari penyekapan saja, ini sudah lebih dari itu ya kasusnya. Lalu apa langkah hukum tercepat jika kita ingin memastikan korban mendapatkan pendampingan trauma yang intensif sehingga tidak merasa berjuang sendirian melawan pelaku ini, Pak? Ya, karena ini kasus ini sudah viral, bahkan tidak viral aja negara Ya. harus melindungi dan mendampingi ya hal-hal semacam ini. Maka tentunya jemput bola dan kita lihat sebenarnya ini sudah on the right track ya. Negara sudah hadir dengan memberikan pelayanan kesehatan tadi, bahkan mungkin ada kalau dibutuhkan untuk kasus ini ada kekhawatiran terhadap intimidasi, teror dan lain sebagainya oleh keluarga pelaku atau pelaku menggunakan cara yang lain misalnya, tapi saya yakin tidak karena sudah ditahan begitu ya. Itu juga bisa menggunakan lembaga perlindungan saksi dan korban, Mbak Vina. Maka saya rasa karena kasus sudah viral ya masyarakat Indonesia semua sudah pasang badan lah, Mbak. Sehingga si pelaku juga berpikir ratusan kali bahkan ribuan kali untuk melakukan tindakan-tindakan di luar itu karena dia aja sudah harus berhadapan dengan proses hukum yang dijalani akibat perbuatannya kan. Maka sesungguhnya tidak ada kekhawatiran lain selain tinggal menjalani sidang memastikan bahwa korban mudah-mudahan sehat dan bisa hadir di persidangan memberikan kesaksiannya agar segera kasus ini tuntas dan pelaku mendapatkan katakanlah hukuman yang setimpal atas Ya. perbuatannya. Gitu Mbak Tim. Ya, kita harapkan juga semoga korban cepat pulih dari trauma dan juga fisik yang dialami dan juga semoga pelaku bisa diberikan hukuman seberat-beratnya ya. Terima kasih Bang Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Sehat selalu Terima Bang. kasih. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.